seperti pada ruang musik dan juga ruang tari. Kemudian untuk posisi vegetasi menentukan bagi semua pengguna pada menentukan kenyamanan bagi semua pengguna pada bangunan. Penempatan vegetasi ini pada lingkungan dalam yang pertama di area parkir, diletakkan sebagai pembatas area pandang pada area publik dan juga area semi publik, dan, pada bagian belakang Landscape Center yaitu di area bermain yang berkumpul, juga terdapat vegetasi yang mengelilinginya sehingga dapat memberikan kenyamanan dan dapat membantu mengurangi kebisingan. Vegetasi juga sangat penting karena suhu pada Kota Bekasi cukup tinggi yaitu 32 sampai 36 derajat Celcius. Berikut, ilustrasi gambaran vegetasi di bagian belakang, bangunan Landscape Center. Untuk potensi view dengan membuka bukaan pada bagian fasad bangunan agar pengguna dapat melihat pemandangan sekitar dan dengan memanfaatkan view pada bangunan tinggi, seperti view apartemen dan gedung tinggi dari arah barat daya dan view pemukiman di timur lahan. Estetika didapatkan dari bukaan yang menghadap, view gedung tinggi dan juga, view di depan fasad. Terdapat jalan raya dua arah yang cukup ramai dilalui berbagai macam kendaraan. Untuk aksesibilitas sendiri, untuk kendaraan akses masuk ke dalam Landscape Center ini melalui jalan utama. Jalan utama tersebut dari arah jalan Bulevard Utara, jalur kendaraan ini mengefektifkan jalur sirkulasi yang dapat memungkinkan dalam situasi darurat untuk keluar masuk site. Untuk jalur evakuasi didesain untuk mencari jalan tersingkat dengan menggunakan jalan yang telah ada sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai daerah yang aman dapat ditempuh lebih singkat atau cepat. Dalam bangunan ini memiliki jalur evakuasi yang sering dijumpai dan dapat digambarkan di peta jalur evakuasi di samping, seperti exit atau pintu keluar, dan assembly point titik kumpul pada beberapa titik lingkungan sekitar bangunan. Kemudian untuk utilitas sanitasi air bersih, alurnya yaitu dari PDAM, kemudian ke meteran, TAB, pompa, pipa shaft air, pompa, kemudian ke outlet. Untuk utilitas sanitasi kotor, alurnya dari air kotor, kemudian, pipa pada shaft air, bak kontrol, septic tank, sumur resapan, dan salur pembuangan kotak. Untuk sistem listrik dan penangkalan petir, yaitu ada sistem sistem listrik alurnya dari trafo PLN, kemudian meteran atau genset, MDP, SDP, PP, dan distribusi listrik. Untuk penangkalan petir, dari batang penangkal petir, kemudian ke konduktor dan grounding. Kemudian masuk ke layout dan fungsi ruangan. Untuk ruangan dalam analisa ini yang diambil ada, ruang lobi, ruang resepsionis, ruang tunggu, dan food court. Untuk yang di lantai 2, untuk analisa ini diambil ruang kelas SMP, ruang kelas SMA, dan perpustakaan. Kemudian masuk ke tipe bukaan dan dimensi. Dari bentuk fasad diolah bentuk-bentuk bukaan yang dapat memberikan pencahayaan secara optimal. Banyak bukaan objek bangunan yang menghadap ke area hijau dan atau outdoor. Pada bukaan diberikan kaca sehingga, view outdoor dapat menciptakan rasa tenang dengan vegetasi dan dapat mengedukasi secara visual dengan melihat aktivitas yang dilakukan di zona outdoor. Tipe bukaannya adalah, fixed windows yang beralasan untuk keselamatan anak slow learner, bangunan baik itu bukaan-bukaan dibuat tidak tegak lurus dengan jatuhnya arah sinar matahari. Untuk dimensi bukaannya sendiri yaitu 350 kali 470 cm. Berikut adalah, hasil renderan untuk bagian bukaan pada, fasad bangunan dan juga bagian belakang bangunan.
Untuk perpustakaan, penggunaan material lantai pada perpustakaan ini menggunakan, vinil kayu dan pada bagian dinding tidak terdapat treatment tertentu finishing yang menggunakan hanya cat berwarna putih dan hijau. Untuk bagian ceiling menggunakan ceiling drop ceiling dengan material gypsum dan kayu untuk memberikan kesan alami pada ruangan. Penghawaan menggunakan penghawaan buatan, hal ini membuat kondisi pendingin akan menyeluruh ke seluruh ruangan perpustakaan serta dapat membantu melindungi kondisi buku-buku pada perpustakaan. Untuk bukaan jendela pada perpustakaan ini, semuanya jendela mati karena faktor keamanan yang penting bagi anak slow learner, sehingga pencahayaan maksimal dapat menggunakan pencahayaan alami. Namun dikarenakan jendela pada perpustakaan ini penuh terekspos, dibutuhkan juga secondary skin pada eksterior ruangan seperti roster atau panel kayu untuk meminimalisir pencahayaan yang masuk agar tidak berlebihan, serta dapat melindungi dinding luar. Permasalahannya adalah sistem peredam kebisingan yang kurang untuk ruang, yang sangat dibutuhkan pada ruang perpustakaan. Solusinya adalah menggunakan peredam suara berupa panel akustik yang ditempatkan di area dinding dan ceiling dan juga dapat menambahkan material karpet pada bagian lantai agar dapat membantu meredam suara dan memberikan kenyamanan pada penggunanya. Penggunaan material, di food court, yaitu menggunakan material polish konkrit yang menyeluruh pada bagian ruangan. Pada bagian ceiling yaitu unfinished, mengekspos bagian plafon ruangan, maka dari itu, pada bagian luar diperlukan vegetasi berupa hanging plant agar dapat menyerap radiasi panas dari matahari. Tidak ada penghawaan buatan pada ruangan ini sehingga seluruhnya menggunakan, penghawaan alami. Namun demi menunjang kenyamanan pengguna diperlukan penghawaan buatan seperti kipas pada ceiling atau rooster sebagai secondary skin untuk membantu meminimalisir panas pada ruang. Kemudian untuk ruang lobi dan resepsionis, pada ceiling menggunakan plafon gypsum berwarna putih, dan untuk lantai menggunakan keramik marmer yang memberikan dingin pada ruangan. Pada bagian lantai juga diberikan wayfinding untuk yang terdapat warna yang berbeda-beda untuk membantu anak slow learner agar dapat menemukan ruangan yang ditujunya. Penghawaan menggunakan penghawaan buatan, yaitu AC sentral karena memiliki keuntungan yang dapat menyebarkan udara dingin ke seluruh bagian ruangan. Pada dinding menggunakan panel kayu di area resepsionis, hal ini untuk fungsi estetika yang dapat memberikan kenyamanan serta terasa terintegrasi dengan alam. Kemudian untuk ruang tunggu menggunakan plafon gypsum berwarna putih, penghawaan menggunakan penghawaan buatan yaitu AC sentral karena, memiliki keuntungan yang dapat menyebarkan udara dingin ke seluruh bagian ruangan. Dan pada bagian lantai menggunakan lantai keramik marmer yang dapat memberikan kesan dingin pada ruangan, serta terdapat rumput sintesis di daerah pinggir ruang dekat dengan jendela yang agar, dapat terasa terintegrasi dengan alam juga melatih motorik anak slow learner dengan tekstur rumput sintesis tersebut. Dan pada dinding menggunakan dinding panel kayu yang masih menyatu dari panel kayu pada area ruang resepsionis dan lobi. Untuk ruang yang terakhir yaitu ruang kelas SMP dan SMA. Pada ruang kelas SMP dan SMA ini memiliki kebutuhan fasilitas yang sama, yang membedakan hanya pada bagian warna di dalam interiornya. Elemen lantai menggunakan keramik marmer seluruhnya yang berukuran 60 kali 60 sentimeter, dan pada bagian tengah ruangan ditempatkan material karpet untuk membantu kenyamanan anak dalam waktu pembelajaran. Elemen dinding menggunakan dinding bata dengan finishing cat berwarna putih. Elemen ceiling menggunakan plafon gypsum berukuran 60 kali 60 sentimeter dengan rangka hollow. Dan pada ruang kelas SMP dan SMA ini diperlukan elemen akustik dan elemen pelindung pada ruang agar dapat mencapai keheningan yang maksimal untuk membantu mereka dalam pembelajaran anak, serta untuk keamanan anak slow learner jika mereka tidak dapat menahan emosinya. Elemen akustik yaitu pada bagian bawah dinding ditambahkan busa pelapis, karena tidak ada penghawaan alami, maka diperlukan penghawaan buatan berupa AC split pada setiap ruang kelas. Jendela pada ruangan juga
perlu dibuat minimal agar anak slow learner tidak mudah terdistraksi dengan aktivitas di luar ruangan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Safa. Ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan dilanjut untuk yang lain. Terima kasih Safa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi siapa Anggita ya? Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Fitri Priambodo dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perancangan Science Center. Jadi sains itu adalah ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu pengetahuan sistematis tentang botani, fisika, kimia, geologi, zoologi dan sebagainya. Sedangkan center itu dalam bahasa Indonesia berarti pusat, titik pusat, tengah atau sentral. Jadi Science Center adalah pusat sains atau ilmu pengetahuan. Seiring perkembangan zaman, Science Center tidak hanya sebagai tempat belajar sains, tetapi juga tempat wisata bersama teman, keluarga, dan saudara. Banyak Science Center yang memiliki taman dengan outdoor exhibits dan banyak menyediakan permainan anak-anak yang disenangi oleh anak-anak kecil. Berikut ini data mengenai Science Center yang berada di Jalan BSD Grand Boulevard pada Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong Subdistrik, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan fungsi bangunan rekreasi edukatif, luas tapaknya 2.592 meter persegi, dengan ketinggian lantai 11 meter dan luas lantai satunya 1.136 meter persegi. Berikut batasan perancangannya dari Science Center-nya, dengan batasan utaranya itu Rumah Sakit Medika BSD, timurnya Pop Hotel BSD, sebelah barat Lakewood Nava Park BSD City, dan selatannya Sinarmas World Academy. Berikut ini merupakan layout lantai 1 dari Science Center-nya. Yang pertama ada analisis mataharinya. Bangunan ini menghadap ke timur, jadi jam kritis matahari adalah pada siang hari yang membuat area merah terpapar matahari. Namun pada area merah terdapat sedikit bukaan karena pada gedung utama Science Center memang memiliki minim bukaan sehingga cenderung aman, hanya musola dan kantor yang sedikit terpapar di area merah. Selain itu, Science Center ini tidak memiliki bukaan di zona merah gedung untuk mengurangi efek radiasi matahari tengah hari. Selanjutnya ada analisis angin. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut. Angin menembus area hijau atau area yang bukan bangunan dan rumah kaca yang dikelilingi bangunan utama. Angin berputar di jalan antara dua bangunan. Jadi di outdoor yang area berwarna hijau ini, angin masih bergerak. Untuk analisis kebisingannya, kebisingan objek diukur dari 4 titik di atas. Terlihat tingkat kebisingan yang tinggi pada titik A dan B. Hal tersebut dikarenakan terdapat persimpangan yang besar pada titik A, sehingga sangat ramai dengan kendaraan. Untuk di titik B, meski jalannya lebih sempit dari titik A, banyak penjual makanan dan terletak di dekat kawasan perkampungan padat penduduk sehingga menambah kebisingan. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Terdapat vegetasi yang baik di 3 titik bangunan, di antaranya pada titik A, view ke tenggara menghadap ke perempatan di mana banyak pepohonan di sekitar perempatan yang membuatnya teduh. Sementara titik B dan C memiliki view yang baik karena view terdiri dari hamparan luas padang rumput hijau, serta beberapa vegetasi rindang. Selanjutnya analisis bentuk bangunan. Dapat diperhatikan bahwa semua gubahan massa memiliki kesamaan, yaitu bentuk lengkung. Dana yang membulat pada ujung massa, selain itu menjadi ciri khas gubahan Science Center ini, juga bertujuan untuk mengurangi sudut agar lebih aman bagi anak. Plotting gubahan greenhouse juga menjadi pertimbangan penting, mengingat greenhouse harus tampil baik dengan menjadi ikon green bagi kota. Sehingga greenhouse diletakkan di pusat site dan dikelilingi oleh gedung utama. Meski demikian, permainan ketinggian massa dinilai penting untuk membagi peran hierarki setiap massa sehingga pengunjung dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengenali greenhouse.
Peletakan gubahan lainnya seperti musola, kantor, dan kafetaria juga diperhatikan agar tidak tumpang tindih dengan fokus utama yaitu greenhouse dan gedung utama. Untuk arah hadap bangunannya, bangunan ini menghadap arah timur yang bertepatan dengan jalan utama. Dikarenakan untuk memasuki bangunan ini memerlukan tiket, maka dari itu bagian pintu masuk bangunan ini hanya satu, yaitu pada bagian timur, sedangkan untuk bagian pintu keluar terdapat pada bagian selatan bangunan. Untuk bukaan bangunannya, pada bagian pintu keluar menggunakan fixed window dan tidak memiliki kanopi, sehingga bangunan tidak memiliki perlindungan dari sinar matahari yang masuk. Sedangkan sistem pencahayaan bangunan Science Center pada zona-zona di gedung utama menggunakan artificial lighting dan tidak menggunakan pencahayaan alami dari sinar matahari. Sementara sistem penghawaan bangunan memakai AC sentral yang memiliki output pada lantai rooftop. Di sini ada ruang perancangannya yang akan dirancang di Science Center-nya, itu ada Orientation Hall, Chronology of the Universe, dan Exploration Universe in Modern Time. Yang pertama itu ada Orientation Hall. Ini merupakan area awal dari Science Center yang berisi pengenalan mengenai asal-usul alam semesta. Area ini terletak di dekat pintu masuk yang berada di bagian timur, sehingga pada area ini cahaya matahari yang masuk tidak berlebih dan mengganggu. Yang kedua ada Chronology of the Universe, yang ini merupakan area yang berisi mengenai alam semesta dari waktu ke waktu. Area ini terletak di dekat Orientation Hall dan berada di tengah bangunan sehingga tidak akan mendapat cahaya dan hawa panas yang berlebih. Selanjutnya ada Exploration Universe in Modern Time, yang merupakan area yang berisi mengenai alam semesta yang terlihat pada waktu sekarang ini. Area ini terletak di bagian timur dan selatan bangunan yang membelakangi posisi matahari pada siang hari, sehingga pada dasarnya area ini akan mendapat paparan cahaya matahari secara langsung. Namun area ini tidak terdapat bukaan sehingga kurangnya pencahayaan alami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang siapa Anggita tadi ada yang relayoutingnya nggak? Halo. Ada, Bu. Ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dulu dari yang lain. Nggak ada. Ini yang belum siapa aja ini? Muhammad saya belum. Ikit juga belum ya. Terus siapa lagi? Sebenarnya banyak tapi ada beberapa yang nggak masuk ya. Oke, Anggita, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan dari yang lain, silakan dilanjut untuk teman yang lain. Terima kasih, Bu. Ya. Siapa tadi? Sayaf ya? Oke, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terlihat belum, Bu? Udah? Selamat pagi. Saya kali ini akan mempresentasikan sains bangunan tentang perancangan saya. Perancangan ini yaitu Masjid Besar Coblong, status proyeknya fiktif, pemiliknya itu pemerintah Kecamatan Coblong, lalu lokasinya Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 35 Seloka, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Posisi bangunan, posisi lokasi tampak berada di Jalan Tubagus Ismail Raya yang terhubung dengan jalan kolektor primer Jalan Insinyur Haji Juanda. Lalu untuk bentuk bangunannya sendiri, bangunan memiliki bentuk persegi panjang dan terdiri dari 3 lantai dan 1 semi basement, yang dimana lantai basement dipergunakan untuk perpustakaan dan retail, lalu lantai 1 dipergunakan sebagai ruang ibadah dan ruang pelayanan pemerintah, lantai 2 dipergunakan sebagai ruang ibadah, kelas, dan ruang serbaguna.
dan di lantai 3 terdapat rooftop dan ruang ibadah wanita. Untuk arah hadap bangunannya, bangunan ini pada bagian fasad depan menghadap utara, fasad bangunan belakang arah selatan, dan bangunan fasad kiri menghadap timur, serta fasad bagian kanan mengarah ke arah barat. Untuk pergerakan matahari, pada Masjid Coblong matahari terbit dari arah kiri bangunan yang dimana bagian kiri bangunan merupakan ruang sholat. Dengan begitu cahaya pagi hari akan memaksimalkan pencahayaan di dalam ruang sholat. Lalu semakin sore matahari akan bergerak di mana pada sore hari bagian kanan bangunan. Lalu di sini ada contoh manipulasi cahaya alami di ruang ibadah. Pengolahan cahaya diharapkan mampu mempengaruhi persepsi ruang dan mempengaruhi perasaan pengguna. Yang lebih lanjut dapat memberikan pengalaman spiritual. Untuk pergerakan arah angin dari arah timur barat yang dimana bagian bangunan timur merupakan area ibadah. Dengan begitu pada area ibadah menjadi lebih dingin dan sejuk, ditambah lagi dengan penggunaan dinding kisi-kisi atau second skin pada area bangunan ini. Untuk vegetasinya sendiri, sisi jalan Tubagus Ismail terdapat beberapa deretan pohon dengan tajuk yang cukup lebar sekitar 3-7 meter. Hal ini memberikan pembayangan dan menciptakan iklim mikro yang baik. Namun belum terdapat ruang terbuka hijau yang vegetasi pada bangunan terletak pada ruang dan luar bangunan. Pada bagian luar bangunan ditanamkan beberapa titik pohon dan tanaman seperti di bagian parkiran dan di pinggir-pinggir bangunan, serta di bagian dalam bangunan juga diaplikasikan beberapa vegetasi di beberapa titik dalam ruang. Untuk analisa kebisingan, masjid berada di kota Bandung dan di sekitarnya terdapat pemukiman penduduk, ruko, dan pasar, serta terdapat beberapa titik area pendidikan, serta Masjid Coblong terletak di area pinggir jalan. Sehingga tingkat kebisingan pada masjid ini cukup bising, tetapi untuk bagian belakang masjid ini cukup hening dikarenakan kawasan penduduk. Untuk bangunan sekitar, pada bangunan depan masjid terdapat retail dan minimarket, lalu bangunan bagian timur dan selatan terdapat hunian penduduk, dan di bagian barat terdapat rumah sakit. Ini untuk layout lantai 1, terdapat ruang-ruang yaitu ruang reservoir bawah plus pompa, lalu ada ruang gardu listrik, lalu ada perpustakaan, ada minimarket dan retail. Untuk di lantai, yang tadi ini lantai semi basement. Lalu lantai 1 terdapat ruang ibadah sekunder, ruang kontrol audio, penitipan sepatu, area wudhu pria, toilet pria, area wudhu wanita, toilet wanita, ruang laktasi, toilet difabel, area wudhu outdoor, mihrab outdoor, ruang jaga, ruang konsultasi, lalu ada ruang basnas, ruang tamu, kantor sekretariat, dan coworking space. Lalu untuk di lantai 2 sendiri, ada ruang serbaguna, kelas, serta ruang mihrab. Lalu fungsi ruang difungsikan untuk berbagai acara kegiatan keagamaan dan acara atau kegiatan lain yang sejalan dengan peran dan fungsi masjid, seperti majelis taklim, tablik akbar, akad nikah, dan komunitas kerap diadakan di ruangan ibadah ini. Untuk jalur evakuasi, untuk di lantai 2 terdapat 7 jalur evakuasi jika terjadi kebakaran, yang dimana terdapat 4 bagian timur 4 di bagian timur bangunan, yaitu di dalam ruang ibadah. Lalu ada 1 di bagian tengah bangunan, serta terdapat 2 jalur di bangunan bagian barat, yaitu di ruang serbaguna.
Lalu untuk plumbing sendiri, penyaluran air bersih dan kotor, sumber air berasal dari air tanah dan PDAM. Air PDAM menjadi alternatif apabila sewaktu-waktu terdapat masalah dengan kondisi air tanah. Lalu untuk elektrikalnya sendiri, jaringan listrik berasal dari jaringan listrik kota, lalu akan masuk dan dikontrol pada gardu lokal di lantai semi basement sebelum bangunan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih saya. Teman-teman yang lain ada yang bertanya? Ada anteng, nggak ada pertanyaan ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa dilanjut ke yang lain presentasinya. Terima kasih saya. Siapa sekarang Igit ya, kalau nggak salah belum ya? Ya. Udah?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari yang lain? Ada nggak? Ini yang belum siapa lagi? Dekret belum kan ya? Belum, Bu. Silahkan kalau mau presentasi. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Sebelumnya, apakah sudah terlihat, Bu? Belum ada? Nggak ada. Oh, sekarang sudah, Bu. Belum ada tuh.
Bu, saya izin ganti device dulu ya, Bu. Kalau nggak bisa Iya. di-share. Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah ada. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas sains bangunan saya, di mana di dalam ini saya akan menganalisis sains bangunan yang ada di dalam proyek Geometric Coworking Space yang ada di Palangkaraya. Untuk table of content-nya sendiri ada, saya akan menjelaskan pengertian coworking space, kemudian ada deskripsi proyek, kemudian analisa site, kemudian analisa arah mata angin, analisa arah matahari, analisa kebisingan, analisa vegetasi, dana perancangan, dan analisa existing. Untuk yang pertama, pembahasan pertama, pengertian coworking space. Coworking space adalah berdasarkan Kamus Besar Oxford, coworking space merupakan lingkungan kerja atau kantor yang digunakan orang-orang yang bekerja sendiri atau bekerja untuk perusahaan yang berbeda-beda, yang berbagi penggunaan peralatan, ide, dan pengetahuan dengan tujuan mengumpulkan orang-orang kreatif untuk membentuk ide baru yang segar. Menurut Jacone, Kivinen, dan Salovara, dan Hirtman, coworking space cenderung lebih cocok disebut sebagai ruang kerja yang terkurasi. Artinya ruang tersebut sudah dipersiapkan untuk dapat mewadahi kegiatan-kegiatan kerja tertentu, seperti contohnya kegiatan pelaku industri kreatif. Fungsi lain dari coworking space selain untuk mewadahi pelaku industri kreatif, coworking space juga dapat berfungsi sebagai tempat belajar bersama dan berdiskusi bagi pelajar dan mahasiswa yang membentuk komunitas yang positif. Kemudian deskripsi proyek Geometri Coworking Space ini berlokasi di Jalan Jili Kriwut,
kilometer 1,5 Palangkaraya, Kota Kalimantan Tengah. Untuk luas tapaknya sendiri adalah 6.000 meter persegi. Kemudian luas bangunan yaitu 1.000 meter persegi, dan jumlah lantai yang ada pada proyek ini ada 3 lantai. Untuk kapasitas penggunanya sendiri adalah 410 orang. Kemudian untuk jenis bangunan yaitu public space, peruntukannya perdagangan dan jasa. Kemudian analisa site, geometri coworking space ini memiliki batasan lahan di area utara adalah area hijau dan jalan. Kemudian batas selatan ada Jalan Jilikriwut. Kemudian batas timur ada bank dan permukiman warga. Kemudian di bagian barat ada bank dan area retail. Temperatur wilayah, suhu rata-rata yang ada pada wilayah proyek geometri coworking space ini adalah suhu terendahnya 32 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu tertingginya adalah 25 derajat Celcius. Untuk kelembapannya sendiri ada di angka 90% sampai 100%. Untuk kecepatan angin yang ada pada wilayah proyek ini adalah 10 km per jam. Kemudian analisa arah mata angin, menurut situs Windfinder, angin yang ada pada Kota Palangkaraya bergerak dari arah barat daya menuju timur laut. Terdapat banyak bukaan yang ada pada geometri coworking space mendukung penggunaan penghawaan alami tanpa mengurangi tingkat kenyamanan thermal pada bangunan dengan menggunakan metode cross ventilation. Kecepatan angin sendiri adalah 3 knot atau setara 6 km per jam. Kecepatan angin dengan angka 3 knot ini di Palangkaraya dapat dikatakan normal. Berikutnya ada analisa matahari dengan orientasi bangunan yang menghadap ke arah barat daya. Intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan hanya terdapat pada ruangan yang berada di bagian tenggara dan barat laut saja. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari ini adalah dengan menggunakan kaca film, roller blind, atau menggunakan sirip bangunan atau atap untuk memperkecil radiasi dan memperbesar sudut jatuh matahari. Kemudian analisa kebisingan. Karena bangunan berada di dekat jalan protokol, yaitu Jalan Jilikriwut, yang sering digunakan masyarakat Palangkaraya setiap harinya, membuat tingkat kebisingan sekitar bangunan, terutama pada bagian fasad depan bangunan itu tingkatnya bising. Sedangkan untuk bagian samping bangunan, karena hanya terdapat bank dan juga pemukiman warga, tingkat kebisingannya masih tergolong normal. Dan untuk bagian belakang bangunan, tingkat kebisingan adalah hening karena hanya terdapat area hijau. Kemudian analisa vegetasi, terdapat banyak vegetasi yang ada pada site dari geometri coworking space, terutama pada area depan bangunan yang membuat vegetasi tersebut berfungsi sebagai filter udara dari polusi yang dihasilkan dari kendaraan yang lewat, dan juga dapat menjadi peredam kebisingan yang dihasilkan dari jalan raya. Selain pada area depan bangunan, terdapat juga vegetasi yang ada pada bagian samping bangunan yang berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya matahari dan mengurangi suhu panas yang dihasilkan oleh matahari. Kemudian untuk bena perancangannya, ini untuk bena lantai 1. Kemudian ini bena lantai 2-nya. Ini ada zoning blocking lantai 1 dan lantai 2 zoning. Dan ini blocking lantai 1 dan lantai 2. Kemudian analisa existing untuk orientasi bangunan, analisa yang saya dapat itu geometri coworking space menghadap ke arah barat daya yang mengarah ke Jalan Jilikriwut. Kemudian bangunan coworking space dominan menggunakan dinding kaca sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan cukup banyak.
Kemudian tingkat kebisingan pada geometri coworking space cenderung tinggi terutama pada bagian depan bangunan karena langsung menghadap ke jalan protokol, yaitu jalan Cilikriwut yang sering dilalui oleh masyarakat Palangkaraya. Untuk solusinya itu menggunakan kaca film, roller blind, atau menggunakan sirip bangunan atau atap untuk memperkecil radiasi yang dan memperbesar sudut jatuh cahaya matahari. Kemudian untuk kebisingan dapat memanfaatkan vegetasi yang ada pada area depan geometri coworking space. Berikutnya ada ventilasi. Analisa yang saya dapat itu geometri coworking space memiliki ventilasi alami yang memanfaatkan bukan jendela yang ada pada setiap lantainya. Untuk solusinya menerapkan cross ventilation untuk perputaran udara agar suhu dalam ruangan menjadi sejuk. Kemudian shading, analisa yang saya dapat, terdapat vegetasi pada bagian samping bangunan yang berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Kemudian penggunaan roller blind untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian kurangnya perlindungan intensitas cahaya matahari pada luar bangunan. Untuk solusinya menggunakan secondary skin untuk dapat berfungsi sebagai pelindung matahari pada bagian luar gedung. Kemudian material, analisa yang saya dapat, geometri coworking space menggunakan material yang dapat berfungsi sebagai peredam. Di antaranya adalah bata, beton, kaca, dan rangka baja. Kemudian ada tidak tersedianya material akustik, khususnya yang berfungsi untuk menyerap suara. Untuk solusinya menggunakan material double glass, karpet, plywood yang berfungsi sebagai pencegah kebisingan pada bangunan. Ini untuk penempatan ruang pada lantai 1 itu ada lobby, terletak pada bagian depan dari bagian depan bangunan, yaitu barat daya, yang membuat ruang tersebut tidak terlalu mendapatkan panas yang berlebihan di waktu siang dan pagi hari. Kemudian ada loker terletak bersebelahan dengan lobby, berada di bagian depan bangunan, yaitu barat daya, yang membuat ruang tersebut tidak terlalu mendapatkan panas yang berlebihan di waktu siang hari dan pagi hari. Kemudian ada ruang presentasi terletak di bagian depan barat dari bangunan yang mendapatkan panas yang berlebih pada waktu siang dan siang sampai sore hari. Kemudian ada ruang kerja terbuka terletak di bagian depan selatan dari bangunan yang mendapatkan panas matahari pagi sampai ke siang hari. Kemudian ada ruang kerja umum mid size dan mid dan big size community. Ruang ini terletak di bagian tengah dari bangunan yang minim terkena panas sehingga terasa lebih sejuk. Kemudian ada ruang meeting terletak di bagian barat laut dari bangunan yang mendapatkan panas matahari dari siang sampai sore hari. Selain di barat laut, terdapat juga ruang meeting di bagian tenggara bangunan yang mendapatkan panas matahari pada pagi hari sampai siang hari. Kemudian ada pantry terletak di bagian belakang timur bangunan yang mendapatkan panas berlebih pada pagi hari dan sampai siang hari. Kemudian ada ruang fotokopi terletak di bagian belakang utara bangunan yang minim terkenanya panas matahari yang berlebih sehingga ruangan tersebut terasa lebih sejuk. Kemudian ada toilet terletak di bagian barat laut dari bangunan yang mendapatkan panas matahari dari siang sampai sore. Kemudian ada penempatan ruang pada lantai 2, itu ada ruang kerja terbuka terletak di bagian depan selatan dari bangunan yang mendapatkan panas matahari pagi sampai ke siang hari. Kemudian ada ruang kerja umum, mid size dan big size community. Ruang ini terletak di bagian tengah sama seperti yang di lantai 1 tadi. Bangunan ini minim terkena intensitas cahaya matahari sehingga terasa lebih sejuk. Kemudian ruang meeting terletak di bagian barat laut dan dari bangunan yang mendapat panas matahari juga dari siang sampai sore hari. Selain di barat laut, terdapat juga ruang meeting di bagian tenggara bangunan yang mendapatkan panas matahari pada pagi hari sampai siang hari. Kemudian ada pantry terletak di bagian belakang timur bangunan mendapatkan panas berlebih pada pagi sampai siang hari.
Kemudian ruang playing area terletak di bagian belakang utara, bangunan yang minim terkena panas matahari, sehingga ruangan tersebut lebih terasa sejuk. Kemudian toilet terletak di bagian barat laut dari bangunan yang mendapatkan panas matahari dari siang sampai sore hari. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dekrit. Kira-kira yang lain ada yang bertanya? Halo? Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin yang Dekrit sudah terakhir ya. Berarti yang lain udah semuanya kan ya presentasinya? Tadi absen sudah saya lihat dari yang hadir di Jimit sih, jadi udah saya masukin dari yang hadir di Jimit. Nggak ada yang lain kan? Ya? Kenapa? Dikumpulin. Di yang kan ada tugas besar kan? Ya? Ya? Apa namanya? Udah semua kan dikumpulin? Yang di apa? Yang di minggu ke-15 kalau nggak salah sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini itu adalah minggu ke-16 ya, berarti minggu terakhir perkuliahan untuk semester ini untuk sains bangunan. Nah, paling ya saya minta semua tugasnya dikumpulin. Kalau kalian merasa bahwa nilai yang dulu tidak terlalu bagus, saya masih terima revisian ya sampai tanggal 21 karena sampai tanggal 20 lah. Karena terakhir pemasukan nilai itu tanggal 21. Jadi kalau kalian mau revisi silakan sampai tanggal segitu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan selama 1 semester ini bisa bermanfaat buat kalian. Ini kan berarti terakhir kalian untuk mata kuliah ini juga kan ya? Habis ini libur kan? Ya berarti saya akhiri sekian. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kalian. Dan sampai ketemu di mata kuliah yang lain kalau kita ini lagi ya sama mungkin ya nanti nggak tahu pembagian nanti saya ke bagian mata kuliah yang akan mengajar kalian lagi atau enggak. Tapi ya saya minta maaf kalau ada perkataan atau ada materi yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas ya silakan nanti ditanya langsung ke saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selama 1 semester ini. Waalaikumsalam Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Salam. Terima kasih Bu. Salam.